وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Para asatidzah, para hujjaj, jamaah yang makan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, Allah masih memberikan taufik dan hidayah tasahat wal afiyah sehingga Allah mudahkan langkah kita untuk hadir majlis zikir dan majlis ilmu. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat dengan pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat serta pengikutnya. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masih melanjutkan tentang antuk mina bil malaikah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar malaikat yang wajib kita imani ada 10 Itu yang 10 itu dibagi menjadi 4. Pertama al-mutasarrifun, yang bebas melakukan sesuatu, itu pimpinan para malaikat. Maka Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Kemarin sudah diterangkan sebelumnya bagaimana tugasnya. Yang kedua al-fatinun, penguji. Ketika manusia sudah dikuburkan, orang pada pulang, nah di situ malaikat munkar nakir menanyakan tentang bagaimana siapa nabimu, siapa imammu, dan seterusnya. Itu apa? Al-fatinun munkar nakir. Kemudian al-hafizun. Al-hafizun ada 2, yang menjaga kita dari mara bahaya pagi, siang, malam 10, siang 10, malam 10. Kemudian yang mengawal ucapan kita malaikat apa? Raqib, atid. Raqib ada 2, raqib atid, atid raqib atid. Jadi masing-masing 3. Raqib ada namanya raqib atid, atid ada namanya raqib atid. Itu yang mencatat. Kalau malaikat raqib mencatat amal kebaikan. Belum melakukan kebaikan udah niat ditulis pahala. Tapi kalau malaikat atid ketika seorang hamba baru ingin melakukan suatu keburukan, nggak dicatat. Bahkan sudah melakukan sesuatu keburukan maksiat, izin dulu sama siapa? Malaikat raqib. Ditanya, tulis gak nih? Ntar dulu. Tunggu sampai berapa jam? 6 jam. Kalau misalkan 6 jam dia bertaubat, istighfar, nggak ditulis tuh keburukannya. Yang mana dah kita terangkan. Kemudian sekarang al-khazinun. Berarti udah berapa tuh? 8 Jibril, Mikail, Israfil, Israil, munkar, nakir, raqib, atid. Sekarang al-khazinun, penjaga pintu. Baik pintu neraka maupun pintu surga. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khazinun ithnani malikun wa ridwanun. Penjaga pintu itu ada 2, malaikat Malik dan malaikat Ridwan. Famalikun muwakkalun bin naris sab'ah. Malaikat Malik ditugaskan untuk menjaga pintu neraka yang 7. Ada 7 pintu. Cuma dia naik ke atas. Kalau surga samping. Kalau neraka ke atas. Kemudian wa ma'ahu az-zabaniyah. Nah, itu malaikat Malik dibantu dengan namanya malaikat Zabaniyah. Itu ada 17. Jadi pimpinannya siapa? Malaikat Malik. Pengawalnya az-Zabaniyah ada 17. Nah, setiap satu di antara 17 nafarun junudun la ya'lamu adadahum illallah. Kan tadi malaikat Zabaniyah ada 17. Setiap satu di antara 17 ada bala tentaranya lagi yang menjaga pintu neraka tersebut. La ya'lamu adadahum illallah.
Tidak ada yang tahu bilangannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bayangin dah, ya. Pimpinannya cuma satu, malaikat Malik, pengawalnya 17. Nah, 17 ini masing-masing satu di antara 17 punya anak buah lagi. Enggak tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya beriman. Apa iya udah sam'an wa ta'atan, dengerin dan taat. Ini namanya akidah, ya, dengerin dan taat, ya. Liqaulihi ta'ala wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidaklah mengetahui bilangan tentara Allah kecuali apa? Allah Subhanahu wa taala. Wa abwabun nirani wa tabaqatuha sab'un. Adapun pintu-pintu neraka dan tingkatannya sab'un, ada 7. A'laha jahannam. Yang paling tinggi berarti tingkat berapa? 7. Namanya neraka jahannam. Wa hiya li'usatil mu'minin wa tasiru kharaban bi khurujihim minha. Nah, ini buat siapa neraka jahanam? Buat orang maksiat, orang mukmin yang nanti ketika mizan di timbangan itu amal keburukan lebih banyak. Nah, dicuci dulu di neraka jahanam. Kalau sudah kalau sudah habis dosanya baru dilemparin ke surga. Nah, ini neraka jahanam bakal hancur. Ya apa? Bi khurujihim minha. Kalau orang mukmin dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, kalau sudah dicuci dosanya, maka apa? Akan hancur tuh neraka jahanam, Pak. Udah habis. Enggak ada penghuni lagi, maka akan hancur. Itu paling tinggi, tapi itu paling rendah. Tingkatannya tinggi, tapi apa? Paling rendah siksaannya. Kenapa? Karena untuk orang maksiat, orang mukmin. Ya mudah-mudahan kita enggak termasuk, ya. Sekalipun paling rendah, mudah-mudahan enggak termasuk, ya. Kemudian yang ke-6, 7 ke-6, ya, wahya wa tahtaha ladha wahya lil yahudi, ya. Nah, yang tingkat ke-6 berarti lebih ringan lagi, ya. Bukan lebih ringan, lebih panas lagi. Jadi ke-7 paling ringan, ke-6 agak berat lagi. Wahya lil yahud, itu apa? Untuk neraka ladha, untuk orang-orang Yahudi. Ya. Tsummal hutamatu 7, 6, 5 agak berat lagi siksaannya, itu neraka al-hutamah wahya lin nasara, itu untuk orang-orang Nasrani, Kristen dan sebagainya, ya. Nah, itu yang punya kitab Tsummas Sa'ir. Berarti apa? 7, 6, 5. 7 buat neraka jahanam untuk siapa? Orang mukmin yang maksiat. Ke-6 untuk orang Yahudi namanya ladha. Ke-5 neraka hutamah untuk orang Nasrani. Ya. Kemudian berapa? 7, 6, 5, 4. 4 Tsummas Sa'ir. Sa'ir itu pecahan daripada orang Yahudi. Ya, jadi orang Yahudi ini asalnya beriman kepada Nabi Musa. Tapi akhirnya setelah lamanya jauh, artinya Nabi Musa sudah tidak ada, maka terjadilah tidak ada ajaran risalah, maka berubah, ya. Kemudian keempat, itu firqatun minal yahud, itu lebih berat lagi, namanya neraka sa'ir. Jadi kalau bilang orang Yahudi, ada orang Yahudi keras, ada orang Yahudi agak agak lembek gitulah, ya. Yang ada toleran. Nah, itu yang agak keras namanya as-saibin, firqatun minal yahud, ya, pecahan dari orang Yahudi, itu lebih galak lagi. Itu udah keberapa? Keempat, ya. Kemudian turun ketiga. Nah, ini as-sa'ir ini orang Yahudi yang menyembah al-ijl, anak bukan al-baqar.
anak apa? Sapi. Madama law summa saqar. Kemudian yang ketiga, wahya lil majus, itu apa? Penyembah api. Summal jahim, penyembah berhala. Ya. Summal hawiyah, itu untuk orang munafik. Jadi ketujuh, neraka jahanam untuk mukmin yang maksiat. Kemudian keenam, neraka apa? Ladha, untuk orang Yahudi. Kelima, neraka hutamah, untuk orang Nasrani. Nasrani ini bisa juga orang Hindu, orang Buddha, dan sebagainya yang punya kitab, ya, yang punya kitab pegangan dia. Kemudian 7, 6, 5, 4. Yang keempat, as-sa'ir, pecahan daripada orang Yahudi. Ketiga, itu apa? As-saqar, neraka saqar. Itu untuk orang majusi, penyembah api. Kedua, neraka jahim, untuk penyembah berhala. Nah, berhala ini bisa juga yang penyembah matahari. Ya, menyembah matahari bisa. Kenapa? Karena menyembah makhluk. Ya. Kemudian tsummal hawiyah, yang pertama, yang paling berat, itu untuk orang-orang munafik. Wa kullu man ishtadda kufrun ka Fir'aun wa Haman wa Qarun, ya, maka setiap orang yang lebih dahsyat kekufurannya atau orang munafik, maka tempatnya neraka apa? Hawiyah. Ya. Faman thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma ya narun hamiyah. Maka di situ apa? Suruh berdoa, nas'alullahal afwa wal afiyah. Ibu baca gak kalau bisa baca Al-Qari'ah? Kan Al-Qari'ah tuh, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal-farashil mabthuth, wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Maksudnya orang munafik. Wa ma adraka ma hiya, tahukah engkau apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, neraka yang begitu panas. Buat siapa? Orang munafik. Maka di situ kita sunnah baca nas'alullahal afwa wal afiyah. Hafal enggak, Bu? Nas'alullahal afwa wal afiyah. Kenapa pakai pakai nun? Atau juga dengan bahasa Indonesia dah. Nas'alullahal afwa wal afiyah, ya Allah, kami mohon diselamatkan dari neraka hawiyah. Itu yang artinya. Ya. Dibaca kan Ibu? Kalau bisa baca Al-Qari'ah, Ibu suka baca ini enggak, doa ini? Hah? Belum. Nah, itu kita dari guru bersanad sampai Rasulullah diajarin seperti itu. Ya, jadi apa? Nanti kalau kita baca sendiri atau kita mendengar orang yang baca itu apa? Nas'alullahal afwa wal afiyah. Ikutin ya. Nas'alullahal afwa wal afiyah. Nas'alullahal afwa wal afiyah. Pakai ain ya. Depannya pakai nun, bukan pakai a. Nas'alullahal afwa wal afiyah. Nas'alullahal afwa wal afiyah. Nas'alullahal afwa wal afiyah. Pakai ta marbutah. Kenapa kita pakai nun, domir nahnu? Ya, kalau kita pakai nun berarti kita mendoakan bukan diri kita aja. Anak, istri, keluarga dan sebagainya. Tapi kalau as'alullahal afwa wal afiyah, aku mohon kepadamu ya Allah keselamatan afiyah dari neraka hawiyah ini. Berarti kita doain diri sendiri. Ya. Kayak kita misalkan doa kunut. Kita lagi sholat berjamaah kan Allahumma hdina biman hadait. Tapi kalau ibu di rumah
sendiri baca Allahumma hdina, Allahumma hdini. Nah, ini diubah pakai nun. Berarti kalau ibu Allahumma hdini, berarti doain diri sendiri. Allahumma hdini fi man hadait. Memang secara nahu sorobnya buat diri kan pakai ni. Allahumma hdini fi man hadait. Tapi dari segi doa itu bisa diubah. Ya, itu apa? Allahumma hdina fi man hadait. Wa'afina fi man afait. Terus. Ya, jadi ni diganti na. Paham Pak ya? Ya, misalkan mau ke masjid telat. Ya udah selesai jamaah. Ya udah. Hatta kita sholat sendiri pun seandainya mau diajak berjamaah, temen nih diajak berjamaah. Nggak ada yang mau. Padahal sunnah. Kita datang telat nih, jamaah pertama sudah selesai. Kita baru datang, sunnah menarik. Bukan mengajak orang yang sudah sholat, temenin yuk. Ya, temenin untuk berjamaah. Mau yang imamnya yang udah sholat atau apa? Atau yang belum sholat. Nah, kalau imamnya yang belum sholat, maka niat imaman hukumnya sunnah. Jadi Allahu Akbar, misalkan tadi sholat isya, Allahu Akbar, gak mati saya niat sholat fardu isya menjadi imam kalau ta'ala. Kalau apa? Yang imamnya ini yang belum sholat, menyebut imaman hukumnya sunnah. Artinya berjamaahnya sah. Tapi bagi yang sudah selesai sholat, jadi imam, Allahu Akbar, saya niat sholat fardu isya menjadi imam, niat imaman hukumnya wajib. Kenapa? Karena dia sholat yang diulang. Paham ya? Maksud bedanya apa sih? Beda niat imaman, makmuman udah jelas. Siapapun dia makmum, mesti niat makmuman. Saya niat sholat fardu isya menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Yang ini jadi masalah, yang imamnya apakah niat imaman wajib atau tidak. Kayak misalkan tadi imam mau maghrib, isya dan sebagainya, menyebut imaman saya niat sholat fardu maghrib menjadi imam karena Allah Ta'ala, itu hukumnya sunnah niat imaman, sah berjamaahnya. Atau saya niat sholat fardu isya menjadi imam karena Allah Ta'ala, itu menyebut imaman hukumnya sunnah. Seandai kata nggak niat imaman, saya niat sholat fardu maghrib kalau ta'ala, dia jadi imam, sah berjamaahnya. Paham Bu? Paham nggak? Paham ya? Nah, kalau sholat yang diulang, tadi dia sholat, dia jadi imam, sholat lagi jadi imam, nemenin yang belum sholat. Karena dia jadi imam, karena sholat yang diulang, maka niat imamannya jadi wajib. Kalau dia nggak niat imaman, tidak sah berjamaahnya. Sama seperti sholat Jumu'ah atau sholat Jumat, niat imaman hukumnya wajib. Seandainya si imam Allahu Akbar, saya niat sholat fardu Jumat, karena ta'ala nggak sebut imaman, maka tidak sah sholat Jumatnya. Paham ya? Ini nggak apa-apa menempel dikit. Ya. Itu masalah hukum fikih. Nah, ketika kita sholat sendirian, andai kata diajak orang nggak, saya udah sholat, saya mau buru-buru. Udah ibu niat imaman atau bapak imaman, nanti makmum siapa? Orang yang nggak kelihatan. Ya. Kalau dari segi fikih memang seperti itu. Apa? Saya niat sholat fardu isya karena ta'ala. Artinya nggak nyebut imaman. Tapi ketika kita sholat sendiri diajak orang berjamaah nggak ada yang mau, buru-buru, atau ibu di rumah sholat sendiri niat imaman, Allahu Akbar, anta Allahu Akbar, saya niat sholat fardu isya menjadi imam karena ta'ala. Nanti itu makmumnya para malaikat atau para jin muslim jadi makmum. Paham Bu? Saya dulu juga gak tahu. Ya, setelah ngaji, guru ngasih tahu begitu. Oh begitu. Ya, berarti kita sholat nggak sendirian, ya kan? Kan pernah gak lihat di YouTube orang lagi baca Fatihah, waladhdallin, amin banyak, ya kan? Memang seperti itu, ada dalilnya. Ya. Jadi besok-besok kalau sholat sendiri niat imaman dah, supaya ada makmum di belakang. Ya. Bukan berarti nanti begitu saya niat sholat sendiri aja niat imaman, bukan begitu juga. Ya. Ya ini kan solusi, tapi tetap aja pahala berjamaah secara zahir berkumpul begini lebih besar pahalanya. Ya. Ini kan rekayasa, artinya hilah dalam ibadah atau hilah tipu daya. Tipu daya dalam ibadah. Kayak misalkan
kita masuk sholat isya tadi, kita sudah berwudu. Kan kalau orang berwudu sunnah sholat, sunnah wudu, sunnah tahiyatul masjid. Ya, kita datang boleh digabung tuh, asal nggak terlalu lama. Allahu Akbar, saya niat sholat fardu isya menjadi makmum dan sholat sunnah tahiyatul masjid dan sholat sunnah wudu karena taala. Boleh gitu? Boleh. Yang penting niatnya yang lebih tinggi dulu derajatnya. Paham gak, Bu? Niatnya yang lebih tinggi dulu derajatnya. Jadi satu kerjaan dapat pahala banyak. Tapi kalau waktu kita panjang, dipisah-pisah lebih bagus. Al-ajru biqadri ta'ab. Pahala sesuai dengan apa? Ta'ab, letih kita. Itu namanya ilah dalam ibadah. Gak apa-apa ya, nyerempet dikit ya. Kemudian kita juga puasa. Ibu punya kodok puasa gak? Yang lalu-lalu? Punya. Udah dikodok belum? Ya. Nah terus gimana Ustaz? Senin Kamis dijalanin tapi kagak niat kodok, ya kagak bisa kebayar. Kita punya utang sama orang, sedekah di mana-mana, lunas gak tuh utang? Kita sedekah rajin mana-mana, tapi utang kagak dibayar-bayar, selesai gak utang? Ya kagak. Sama begitu ya, kita punya kodok puasa. Senin Kamis dijalanin, tapi kodok puasa yang wajib Ramadan kagak dijalanin, ya kagak kebayar dosa. Nah terus bagaimana caranya, solusinya bisa semuanya dilaksanakan? Niatin niat yang wajib dulu. Misalkan kita habis isya nih, sebelum tidur niat, saya niat puasa esok hari, mau nyebut kodok nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena dilakukan di luar bulan Ramadan. Misalkan pakai kodok, saya niat puasa esok hari kodok fardu Ramadan dan sunnah hari Senin, kalau berbarengan dengan Muharram, dan sunnah 10 Muharram kalau berbarengan dengan Yaumul Bid dan sunnah hari Bid kanotala, sah, ibu dapat pahala banyak. Yang penting niatnya apa? Yang wajib dulu. Itu kalau dilaksanakan di luar bulan Ramadan. Paham, Bu? Tapi kalau di bulan Ramadan kagak boleh digabung. Paham gak ya? Kalau di bulan Ramadan kagak boleh digabung. Saya niat puasa esok hari fardu Ramadan dan di hari Senin dan sebagainya, nggak boleh digabung. Kenapa? Karena dilakukan pada waktunya. Paham? Tapi kayak di luar waktunya, kita saya niat puasa esok hari qadha fardu Ramadan dan sunnah hari Senin dan sunnah 10 Muharram dan sunnah Yaumul Bid dan sebagainya bertepatan dengan hari itu kanotala, sah. Kalau niatnya sebelum subuh, setelah isya. Tapi kalau misalkan niatnya menjelang subuh, nggak usah sebut esok hari. Kenapa? Udah berganti hari. Jadi apa? Saya niat puasa, misalkan subuh jam 4:30 kurang sekarang. Ibu niat jam 4. Saya niat puasa qadha fardu Ramadan dan sunnah hari Senin atau sunnah puasa lainnya kanotala, sah. Tapi jangan sebut esok hari. Kenapa? Udah pagi. Paham tuh? Sama begitu juga lagi bulan Ramadan nih. Saya niat puasa esok hari fardu Ramadan kanotala, niatnya habis tarawih. Tapi kalau niatnya pas sebelum subuh, saya niat puasa, jangan esok hari langsung, saya niat puasa fardu Ramadan kanotala. Nggak usah sebut esok hari, apa? Udah pagi. Sama, bisa digabung. Yang penting derajatnya lebih tinggi. Ya, niatnya yang lebih tinggi dulu. Kan qadha lebih tinggi fardu, Syawal sunnah. Saya niat puasa, misalnya niatnya habis isya nih, saya niat puasa esok hari qadha fardu Ramadan dan sunnah Syawal dan sunnah hari Senin kanotala, sah, dapat 3 pahala. Kenapa boleh niat gabung? Karena dilakukan di luar waktunya. Tapi kalau niatnya sebelum subuh, esok harinya jangan dipakai. Paham, Bu?
Enggak, kalau qobliyah dia kan punya waktu. Yang punya waktu jangan digabung. Yang nggak punya waktu saya kayak sunnah tahiyatul masjid, sunnah wudhu kan kapan aja bisa lakukan. Itu jangan digabung yang punya waktu. Ya, yang nggak punya waktu. Nah, misalkan ibu belum sholat sunnah qobliyah, imam udah takbir, ya kan? Jangan digabung. Saya niat sholat fardu isya dan qobliyah nggak boleh, kenapa? Masing-masing punya waktu. Paham bu? Tapi ibu datang nih, belum qomat, sunnah qobliyah misalkan, itu bisa digabung sunnah tahiyatul masjid dan sunnah wudhu boleh. Jadi yang digabung itu yang nafal mutlak, yang nggak punya waktu, yang kapan aja bisa lakukan. Paham bu? Paham ya? Kan enak kalau kita tahu jadi apa? Namanya hilah dalam apa? Dalam ibadah. Hilah dalam ibadah. Yang nggak boleh hilah dalam zakat. Ya, bu. Hilah dalam zakat nggak boleh. Misalkan nih hitungan komariah. Ya, hitungan komariah. Jadi apa namanya? Udah sampai nisab, sudah sampai apa? Nisab itu batas ukuran 80 gram emas. Kemudian haulnya udah setahun. Sepekan lagi haul, ibu janjian sama saudara, nih gue kasih duit sama lo nih, ya kan? Sampai sepekan lewatin. Nah pas jatuhnya haul, ibu nggak kena zakat apa? Duitnya udah nggak ada, udah dikasih orang. Tapi niatnya janjian, nanti udah sepekan lewat dari haul, balikin ya, nanti gue kasih komisi misalkan. Itu namanya hilah dalam zakat nggak boleh. Tapi dalam ibadah puasa kayak tadi sholat boleh. Nggak boleh. Ya, nanti kita akan bahas dah gamblangnya, insya Allah pada ya ada waktunya nanti bagaimana apa namanya masalah puasa atau zakat. Kembali ya, kan tadi kan wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kan tempatnya api yang berkobar ya. Nah itu apa? Fa arduha min rasasin. Nah itu neraka hawiyah, arduha tanahnya itu daripada apa? Timah. Wasaqfuha min nuhasin. Atapnya dari tembaga kuningan. Ya. Wa hutanuha temboknya min kibrit dari belerang. Wa quduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya manusia dan hijarah. Naudzubillah, kan di situ kan apa? Wa quduhan nasu wal hijarah. Kayu bakarnya apa? Manusia dan batu. Maka di situ Pak, nas'alullahal afwa wal afiyah. Allah, kami kepadamu diselamatkan baik zahir maupun batin. Afwa itu keselamatan zahir, afiyah keselamatan batin. Ada orang zahirnya sehat, tapi ada gak batinnya sakit? Bu, zahirnya sehat, batinnya sakit ada gak? Ada, punya sifat sombong, punya sifat ujub, punya riya, kan sakit. Ya, afiyah itu secara apa? Secara batin. Ada orang batinnya sehat, tapi zahirnya nggak sehat. Hatinya bersih, tapi dia sakit secara zahir. Kan maunya apa? Afwa wal afiyah, zahir batin sehat semuanya. Ya, maka doanya apa? Nas'alullahal afwa wal afiyah wa hafidhanallaha minal jami'. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari neraka yang 7 tadi. Itu apa? Pertama neraka jahanam, kemudian neraka Ladha untuk Yahudi, neraka Hutamah untuk orang Nasara, neraka Sa'ir untuk apa? Kelompok daripada Yahudi, kemudian neraka apa? Sakor untuk siapa? Majusi, kemudian Jahim untuk penyembah berhala, kemudian apa? Hawiyah, ya. Neraka Hawiyah yang paling panas. Kenapa? Baranya manusia dan batu. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ya, malaikat Ridwan, penjaga pintu surga.
Silakan ada yang mau nanya. Kita itu perjalanan pendek apa perjalanan jauh? Nah, itu namanya safar. Perjalanan jauh. Nanti ada istilah qasar jama'. Ya, misalkan ini apa namanya? Bus, kata bus insya Allah nanti kita sholat maghrib di tempat ini. Harian perkirakan nyampe. Ternyata apa? Lihat jam, makan pas lagi udah waktu maghrib masih jauh nih. Kan tadinya niat apa? Dalam hati, ya Allah saya pengen qasar jama' takdim. Isya ditarik ke maghrib. Ya, ternyata lihat jam deket lagi isya, ibu niat berubah niatnya, ya Allah ini nggak nyampe nih, ya Allah saya pengen qasar jama' takhir, maghrib ditarik ke isya. Gitu. Kalau nggak diniat berubah niat, ibu berdosa. Kenapa? Meninggalkan sholat. Makanya ketika jama' takdim, ketika azan, misalkan zuhur atau asar, azan zuhur masih perjalanan, ibu niat mau qasar jama' takdim atau takhir. Nah, kalau memang mau niatnya takdim artinya asar di waktu zuhur, ketika setelah azan ibu niat, ya Allah saya mau qasar jama' takdim. Nah, nanti sholatnya zuhur baru asar. Nah, ya kan? Nah, tapi ketika ternyata meleset macet pada pulang kampung, udah dekat lagi mau masuk asar belum nyampe rest area. Nah, takut kelewatan waktu, ibu niatnya dirubah. Ya Allah, saya ubah niat nih, saya mau sholat qasar jama' takhir, nanti zuhurnya ditarik ke asar. Nah, itu boleh milih mau zuhur duluan atau isya, zuhur duluan atau asar atau zuhur. Kalau jama' takhir tuh boleh mau yang duluan atau yang belakangan, kayak zuhur ke asar. Mau zuhur duluan boleh, asar boleh, atau asar duluan baru zuhur nggak apa-apa. Juga maghrib, mau maghrib duluan boleh, isya baru belakang, atau isya baru maghrib nggak apa-apa. Nanti ada syarat-syaratnya qasar jama' takdim. Paham Bu? Ya, makanya kalau lagi jalan-jalan itu mesti ada yang ngerti. Kenapa? Nanti di saat ada yang nggak ngerti masalah qasar jama' takdim, nggak pada sholat, kok kecelakaan bagaimana? Maka sholat meninggalkan sholat. Kalau udah niat dalam hati niat qasar jama', ternyata kecelakaan belum sampai tujuan, karena udah niat itulah terhitung sholat. Kenapa? Karena udah niat. Gitu. Paham Bu? Paham ya? Tadi ada yang bilang perjalanannya ke ini kan, Apa? Tanah Abang katanya. Gimana perjalanannya ke Tanah Abang? Oh, misalkan perjalanannya ke Tanah Abang, dekat. Nah, kita mesti niat. Naik kereta contoh. Diperkirakan maghrib sampai masjid apa? Al-Ma'mur ya, Tanah Abang. Bener gak? Masjid tua. Pasti orang-orang pada tahu dah Masjid Al-Ma'mur, Tanah Abang, nggak berubah-berubah kan? Kayak gitu-gitu aja. Kita udah niat nanti maghrib di situ. Ternyata apa? Ya, di luar dugaan, diniatin. Nah, nanti di situ ibu udah niat karena nggak memungkinkan waktu sholat, maka niat, ya Allah nih nggak nyampe-nyampe. Ya udah, nanti niatnya qadha karena ibu udah niat, jadi nggak berdosa. Gitu. Kalau memang bisa sholat dihormatin waktu kan nggak mungkin banyak orang. Maka diniatin, ya Allah nanti sampai maghrib saya mau sholat. Ternyata nggak memungkinkan. Ya, macet di jalan begitu. Ya udah nanti qadha. Yang penting udah niat. Jangan biarin dah sholat gimana antar aja, jangan. Niatin dulu saya nanti sampai di sono saya pengen sholat. Nah, ketika udah sampai sono kan kelewatan maghrib, mana duluan, isya atau maghrib? Ya, boleh isya duluan, boleh maghrib duluan.
terserah. Paham Bu? Ya. Jadi itu qasar jama itu nanti tarik lurus, bukan berarti tektok begitu, bukan. Ya, kalau tektok itu Gojek bisa qasar jama. Nah, kalau orang yang perjalanan luar kota kan tektok tuh. Nah, itu bisa qasar jama terus. Kenapa? Di tiap hari jalanan. Nah, kalau yang Gojek kan muter-muter doang, bukan tarik lurus. Termasuk qasar jama itu tarik lurus, bukan tektok ya. Ya. Paham Bu? Nah kalau kita bawa kendaraan sendiri kita bisa perhitungkan, wah ini nggak bakal ke Uber nih, kita mampir dulu, ya. Nah kalau kita naik ke angkot kan nggak bisa prediksinya nyampe ternyata enggak. Nah di situ diniat, ya Allah, saya pengen sholat tapi gimana nih nggak ini, udah kita istighfar, nanti pas waktunya kita qadha. Kenapa? Karena bukan kelalaian kita. Paham ya? Lagi? Nah. Ya kok ngulang lagi sholatnya, ngulang lagi, belum masuk waktu. Nah terus bagaimana sholat yang tadi? Dihitungnya termasuk qadha bagi sholat yang pernah kita tinggalin, nggak sia-sia. Itu jadi jatuhnya kalau kita punya qadha, jatuhnya membayar sholat yang pernah kita tinggalin. Tapi kalau kita nggak punya qadha, tidak sah sholatnya. Hah? Jadi kalau kita punya qadha sholat, diniatin dari sekarang, ya Allah sisa umur saya pengen mengqadha sholat yang pernah saya tinggalin. Ya, mesti ada azam. Kalau nggak ada azam, ibu meninggal, maka dalam keadaan meninggalkan sholat. Ustaz lama banget bertahun-tahun, Allah Maha Pengampun, tapi ada apa? Ada melaksanakannya. Misalkan dia 10 tahun nggak sholat, taubat, dia sholat qadha, jangan sholat sunnah tinggalin. Bahkan haram orang sholat sunnah kalau masih punya qadha sholat wajib. Ya terus bagaimana orang sholat sunnah, ente qadha aja udah. Yaitu ya Allah sisa umur saya pengen mengqadha seluruh sholat yang pernah saya tinggalin. Baru 1 hari mengqadha, habis sholat zuhur, sebelum sholat zuhur di qadha zuhur. Habis sholat zuhur qadha lagi zuhur. Asar begitu juga, sebelum sesudah. Maghrib begitu juga sesudah. Besoknya meninggal dunia. Nah baru Allah ampunin apa? Udah ada azam. Azam itu apa? Udah melakukan. Kalau niat diem di tempat, pengen ke Tanah Abang tapi diem di tempat, nyampe gak? Ibu pengen ke Tanah Abang tapi diem di tempat, nyampe gak? Ya kagak. Sama begitu juga mengqadha sholat. Nanti saya mau qadha sholat tapi nggak diqadha-qadha, ya kagak dikerjain. Sama begitu juga, ya Allah sisa umur saya pengen mengqadha seluruh puasa yang pernah saya tinggalin. Senin Kamis, digabung tadi tuh kayak tadi tuh niatnya. Senat puasa esok hari, qadha fardhu Ramadan dan sunnah hari Senin. Dapat pahala 2. Baru 2 hari qadha, sedangkan puasa tahunan meninggalkan. Insya Allah Allah ampun apa? Karena ada azam. Ya, makanya yang puasa sunnah Senin Kamis niatnya sayang-sayang, gabung aja niat fardu dulu, baru puasa sunnah. Paham Bu ya? Nanti kalau mau lebih gamblangnya tentang bab puasa nanti ada tuh. Insya Allah dah kalau bulan puasa kita bahas itu, masalah-masalah puasa nanti kita bahas. Cukup ya? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma zidna tanqusna. Allahumma ya man waffaqa 'ala al-khair wa 'anahum 'alaihi. Wafiqna lil khair wa 'inna 'alaihi. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafunkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.